Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal, tapi kali ini soal yang akan Kakak bahas berkaitan dengan soal numerasi maupun soal aljabar. Untuk membantu adik-adik dan teman-teman semua yang akan mengikuti tes CPNS, tes masuk kedinasan, tes masuk perguruan tinggi negeri, maupun perguruan tinggi lainnya, maupun tes ujian sekolah dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan soalnya, supaya kakak semakin bersemangat membahas soal, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian mendapatkan notifikasi updatean terbaru seputar soal-soal yang kakak bahas melalui video ini. Di sini, kakak tidak bermaksud untuk menggurui kalian, tapi melalui channel ini kita akan berbagi pemahaman terkait dengan soal-soal aljabar maupun numerik. Oke teman-teman, selamat belajar. Nah, seperti yang biasa kakak lakukan ketika memulai mempelajari matematika, kakak selalu mensugesti diri kakak dengan kata ini. Saya pasti bisa. Nah, pertama kita harus sugesti diri kalian, kemudian yang kedua, kalian harus memfokuskan pikiran kalian terkait dengan materi yang akan kalian pelajari. Baru setelah itu kalian belajar matematika ya. Baru kalian bisa mengerjakan soal matematika, mempelajari soal matematika. Nah, itu kuncinya. Tapi di sini, di part yang pertama ini, kakak akan kenalkan kalian materi-materi dasar apa saja sebagai materi pengantar untuk kalian bisa mempelajari aljabar dan numerik ini ya. Nah, yang pertama perlu kalian kuasai yaitu materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, meskipun terkesan sangat simpel, sangat mudah, tapi kita tidak boleh menyepelekan. Di sini banyak yang menyepelekan, misalnya kakak punya angka negatif 24 ditambah 31. Nah, ini banyak yang kakak temukan meskipun sudah naik ke kelas 3 SMA atau mau lulus, kemudian di perkuliahan juga banyak yang kakak temukan masih kurang paham terkait dengan operasi ini. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, cara kalian kerjakan, kalian ibaratkan kalau negatif ini punya hutang, kalau positif ini dilunasi ya. Nah, berarti di sini kalau kita ilustrasikan dengan soal ini, misalnya kalian punya hutang 24.000. Kemudian kalian lunasi sebanyak 31.000. Nah, seperti biasa, kalian coba kerjakan dengan penjumlahan atau pengurangan bersusun ya. 31 kurangi 24. 31 kurangi 24. Ambil bilangan yang besar dulu, tapi sudah jelas. Seandainya salah satu tanda ini ada yang positif dan di sini ada yang negatif, atau di sini positif, di sini negatif, pasti nanti pengerjaannya dengan cara pengurangan. Dan seandainya yang bilangan positifnya itu lebih besar, pasti nanti nilainya itu akan positif. Tapi seandainya bilangan yang negatif itu yang lebih besar nilainya, pasti nanti tandanya itu negatif ya. Itu kuncinya. Kalau kedua tanda ini ada di suatu operasi, berarti pengerjaannya dengan cara pengurangan. Tapi kalau kedua tandanya itu sama, ada negatif, di sini juga negatif,
atau di sini positif, di sini juga positif, artinya itu dikerjakan dengan cara penjumlahan ya. Nah, sekarang kita coba kurangi. 1 kurangi 4. Ini jelas-jelas tidak bisa, soalnya 1 itu lebih besar dari 4. Artinya di sini, supaya bisa 1 ini dikurangi, kita harus pinjamkan ke tetangganya atau ketiga. Nah, karena di sini kita sudah pinjamkan, berarti di sini harus dikurangi 1, 3 ini. Setelah di sini sudah minjam, 1 ini akan berubah menjadi 11 ya. Nah, karena 1 ini sudah berubah menjadi 11, kita coret saja. 11 ini sudah bisa dikurangi sama 4. Kenapa? Karena 11 ini sudah lebih besar dari 4 ya. 11 kurangi 4. Berapa? 11 kurangi 4 itu sama dengan 7. Ya. Nah, sekarang 3 kurangi 1, 2. Kurangi 2 lagi, 0. Artinya nilainya itu sama dengan positif 7. Karena positif boleh tidak ditulis. Artinya kalau kita ilustrasikan seperti tadi, punya hutang 24, dia lunasi 31. Artinya lebih jadinya. Lebih. Kalau lebih artinya di sini positif. Positif boleh tidak ditulis ya. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh soal yang pertama ya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, bagaimana contoh soal yang kedua? Di sini yang kedua ya. Nah, seandainya kakak punya bilangan min 17. Nah, di sini min 11. Ya. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, di contoh yang pertama, kalau kedua tandanya ini sama-sama negatif atau sama-sama positif, sudah pasti dikerjakannya itu dengan cara penjumlahan, ya. Nah, berarti kita coba kerjakan dengan penjumlahan bersusun. Tadi pengurangan bersusun, karena kedua tandanya itu berbeda. Kita jumlahkan. 7 tambah 1 itu sama dengan 8. 1 tambah 1 sama dengan 28. Jadinya ya, totalnya 28. Artinya, kalau ini kita ilustrasikan, punya hutang 17. Ingat, kalau negatif itu punya hutang. Punya hutang 17, dia berhutang lagi 17. Dia berhutang lagi, maaf ya, dia berhutang lagi 11, otomatis hutangnya bertambah banyak. Jadinya 28 hutangnya. Nah, ingat, karena di sini dia berhutang, posisinya berhutang, bertambah hutangnya, berarti di sini negatif 28 ya. Nah, tadi operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat sudah kita pelajari sama-sama ya. Itu salah satu syarat untuk kita belajar numerasi dan numerik dan aljabar lanjutan ya. Nah, sekarang apalagi pelajaran dasar yang harus kita kuasai untuk bisa mempelajari aljabar dan numerik, yaitu perkalian dan pembagian. Ya, tadi sudah nomor 2, sekarang nomor 3. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, kita ambil perkalian. Seandainya kakak punya bilangan 2, 0, 3, kita kalikan dengan 2, 4. Kita kalikan dengan 2, 4 ya. Nah, kita supaya mudah, kita kerjakan dengan perkalian bersusun. 2, 0, 3 kali dengan 24. Kita kalikan. Nah, ini juga meskipun terkesan sangat mudah, tapi kita tidak boleh menyepelekan, karena ini pelajaran yang sangat mendasar untuk kita bisa mempelajari soal-soal matematika yang lebih mendalam lagi ya.
Nah, caranya 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. 2 simpan 1. Mungkin ini teman-teman sudah banyak yang menguasai ini, tapi tidak ada salahnya kakak jelaskan. Soalnya kakak tidak tahu, mungkin ada yang mulai mempelajari matematika, yang basicnya di luar matematika dan mulai mempelajari matematika dari nol ya. Nah, makanya kakak bahas dari hal yang paling dasar dulu, baru kita masuk ke soal-soal yang lebih mendalam. 4 kali 0 pasti sudah jelas 0 ya. Setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Ditambah sama simpennya sama dengan 1. Selanjutnya 4 kali 2, 8. Ibaratnya kalau manusia itu, yang ini dulu salaman dengan yang di atas, harus salaman dengan semua yang di atas. Setelah itu baru dengan bilangan yang kedua. 2 kali 3, 6. Ya. Terus 2 kali 0, ini juga harus salaman semua, sama dengan yang ini. 2 kali 0, jelas 0. 2 kali 2, 4 ya. Nah, perkalian bersusun itu juga ada aturannya. Nanti di bilangan yang kedua itu tidak boleh hasilnya itu ditaruh di posisi yang pertama, harus di posisi yang kedua. Itu harus diingat ya. Nah, baru setelah kita kalikan dengan semua bilangan, lanjut kita jumlahkan 2 ditambah tidak ada, pasti hasilnya 2. 6 tambah 1 pasti hasilnya 7. 8 tambah 0 pasti adalah 8. 4. Jadi hasilnya 4.872. Nah, kakak mau tanya, di sini hal apa saja yang paling penting kita kuasai dalam operasi perkalian ini? Ayo. Nah, tentunya hal yang paling penting kita kuasai itu adalah perkalian bilangan ya. Artinya di sini kita harus menguasai perkalian bilangan mulai dari bilangan 1, perkalian 1 sampai perkalian 10. Kalau bisa perkalian lebih dari 10 ya, biar gampang kalian hitung nanti tanpa kalian oret-oret. Nah, itu kuncinya kalau kalian mau menguasai perkalian bersusun, harus kalian kuasai perkalian bilangan ya. Nah, ini sudah jelas ya. Semoga teman-teman yang menonton ini, yang mulai belajar matematika, yang basicnya di luar matematika, bisa memahami apa yang kakak jelaskan hari ini ya, terkait dengan perkalian dan penjumlahan serta pengurangan bersusun. Next. Hal dasar keempat yang harus kalian kuasai dalam mempelajari aljabar dan numerik, yaitu pembagian ya. Pembagian. Di sini pembagian meskipun sangat menurut kalian yang terutama basicnya matematika sangat mudah, tapi tidak ada salahnya di sini kakak ulas kembali ya. Misalnya 2, 30 dibagi 6 sama dengan. Nah, kita bisa kerjakan dengan pembagian bersusun. Nah, langsung saja di sini ya. Kita bagi kurung, bagi 6. Nah, caranya itu, terkhusus untuk teman-temanku yang lagi belajar matematika dari nol ya. Nah, sebenarnya pembagian kurung ini banyak caranya, tapi supaya kalian tidak bingung, kakak jelaskan sesuai dengan aturannya saja ya. Kita jangan ambil cara cepatnya, sesuai aturan saja. Nah, 6, kita lihat bilangan di sini satu persatu ya, 6 dengan 2, mana lebih besar? Pasti yang lebih besar di luar. Kalau lebih besar di luar, kita belum bisa untuk menentukan bilangan yang di sini. Harus yang di dalam dulu lebih besar.
Karena di sini yang di dalam lebih kecil, kita ambil 2 angka. Yang awalnya tadi kita mau ambil 1 angka, tapi karena kendalanya terlalu kecil, lebih kecil dari yang di luar, kita ambil 2 angka. Kita ambil 23 ya. Nah, sekarang 6 kali berapa di sini? Nah, kali berapa di sini? Di sini supaya hasilnya itu mendekati dua bilangan ini, yaitu 23, atau kalau tidak mendekati sama dengan 23. Yang mendekati tapi lebih kecil dengan bilangan 23 atau sama dengan 23. Nah, di sini juga kuncinya kalian harus hafal perkalian, karena lewat perkalian tadi, kalian bisa menentukan bilangan yang di sini. Nah, coba kalian lihat perkalian kalian di perkalian 6. 6 kali berapa bilangan di sini yang mendekati 23 ya? Kalau kita ambil 6 kali 4, tanda tanya ini kita ganti dengan 4, otomatis 6 kali 4, 24. Mendekati tapi dia melebihi 23 itu tidak boleh. Yang mendekati tapi di bawah 23, yang paling mendekati ya. Nah, karena 4 melebihi dan mendekati, kita ambil yang 6 kali 3. Nah, berarti tanda tanya ini kita ganti dengan 6 kali 3. Kita hapus tanda tanyanya, kemudian kita tulis di sini angka bilangan 3. 6 kali 3, 18 ya. Kurangi. Nah, 3 kurangi 8. Nah, di sini apa yang perlu kalian pahami supaya bisa mengurangi ini? Kalian harus paham pengurangan bersusun. Makanya tadi kakak ajarkan lebih awal pengurangan bersusun ya. Dan kakak harapkan kalian sudah bisa. 3 kurangi 8 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita apakan? Iya, kita harus pinjam ke tetangganya. Ke angka 2, ke bilangan 2 maksudnya. Ya, kita minjam, otomatis 2 ini kita kurangi 1. Maaf, kakak tulis di sini ya. Nah, karena di sini bilangan 3 ini sudah minjam di angka 2, ini harus dicoret. Karena ini sudah berubah menjadi 13. Kakak taruh di sini saja ya. 13 kurangi 8. 13 kurangi 8. Nah, cara hitungnya dengan cara gini. 8. Jari kalian 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pasti 5. Ya. Nah, 5 di sini ya. Nah, kemudian 2. Tadi sudah dipinjam 1. Otomatis dikurangi 1 ya. Tinggal 1. Kurangi 1 lagi. 0. Setelah itu kita turunkan 0. Kita turunkan 0. Kenapa kita turunkan 0? Soalnya 5 ini lebih kecil. Turunkan 0 ya. Nah, sekarang 6 kali berapa? Nah, bilangan di sini. Kakak taruh di sini tanda tanya karena belum kita tahu. 6 kali berapa di sini yang hasilnya lebih kecil dari 50 tapi mendekati atau sama dengan 50. Nah, kalian harus hafal perkalian 6. Ingat, hafal perkalian 6. Kalau kita ambil 6 kali 8, 48. Coba, itu sudah mendekati, tapi coba kita ambil 9. 6 kali 9, 54. Oh, sudah melewati angka 50 ya. Nah, berarti yang paling mendekati tapi di bawah 50 itu angka 8. Karena kita sudah tahu di sini angka 8, kita hapus tanda tanyanya. Kita ganti dengan bilangan 8. Ganti di sini dengan bilangan 8. Nah, 8 kali 6, 48. Nah, lagi di sini kita disuruh pengurangan bersusun. Nah, 0 kurangi 8 bisa enggak? Jelas tidak bisa. Nah, caranya pasti kita pinjam ke tetangganya, ke bilangan 5. Nah, karena di sini sudah minjam, 0 ini berubah jadi 10. 10 berarti 0 ini kita coret karena sudah bertransformasi menjadi bilangan 10. 10 kali kurangi 8, 2 ya. Nah, 5 kurangi 4, 1. Kurangi lagi 1, 1 ya.
Enggak, 5 kurangi 1, 4, 4, 0, 0 ya. Maaf, 0 jadinya ya. Nah, sisanya 2. Kakak hapus dulu. Ini 0 jadinya ya. Nah, sisanya 2. Kalau kita mau desimalkan, caranya naik koma ya. Naik koma, turun 0. Ya, naik koma, turun 0. 6 kali berapa? Di sini supaya mendekati 20. 6 kali 3, 18. 3, kita ambil 3, 18. Ya, sudah pasti ini, tanpa kita hitung, sudah pasti ini 2 sisanya. Ya, nah pasti akan continue, 2 sisa 2 sisa 2, berarti 38,3 sampai seterusnya ya. Nah, kalau kita mau bulatkan, ini kan hasilnya 38,3 ya. Nah, kalau kita ini bulatkan, ingin membulatkan 38,3 ini, bisa enggak? Jelas enggak bisa. Soalnya pembulatan itu juga ada aturannya. Syarat ini bisa dibulatkan ke sini ya. Syaratnya itu 3 ini harus lebih besar dari 5 atau lebih besar dari 5 ya. Kalau 5 di sini, terus di sini bilangan genap, kalau aturannya itu di fisika setahunya kakak sih, kalau di sini bilangan genap, di sini bilangannya 5, itu tidak bisa dibulatkan. Ya. Tapi kalau di sini 5, di sini ganjil bisa dibulatkan. Berarti hasilnya itu tetap 38. Kalau pembulatannya 38. Ya. Kemudian pelajaran dasar apa lagi yang harus kita kuasai dalam mempelajari materi aljabar dan numerik ini? Nah, materinya itu perkalian berulang. Misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, artinya 2 ini kita kalikan sebanyak 3 ini. Berapapun bilangan yang di atas atau pangkatnya itu jumlahnya bilangan yang harus kita kalikan. Misalnya di sini 9. 2 ini kita kalikan sebanyak 9 kali. Seandainya di sini 10, kita kalikan sebanyak 10 kali dan sebagainya. Berarti di sini 2 kali 2 jelas 4. Kemudian 4 kali 2 jelas 8. Nah, udah 8 jadinya. Nah, bagaimana dengan 2 pangkat 0? Nah, 2 pangkat 0 jelas 1 hasilnya. Nah, ya, jelas 1 hasilnya 2 pangkat 0. Kenapa? Kita coba buktikan. 2 pangkat 0 ini artinya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat negatif 1 ya. Nah, 2 pangkat negatif 1. Nah, ini belum kita masuk ke sini ya, tapi kakak jelaskan dulu ya. Nah, 2 ini bisa berubah jadi 2 pangkat 1. Supaya negatif yang ini, pangkat yang negatif ini berubah jadi positif, 2 ini kita harus turunkan. Artinya kita harus ubah jadi pecahan. Di sini per. Nah, 2 yang ini pindah. Nah, kalau sudah pindah, pasti tandanya di sini, tanda di pangkatnya itu akan berubah dari positif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi positif. Berarti ini kalau sudah negatif pasti akan berubah jadi positif, ya. Nah, positif 1 jadinya di sini, ya. Tidak kelihatan. Dah,
1 dah itu. Nah, setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama, pasti hasilnya 1. Ya. Nah, terbukti enggak? Terbuktilah. Terbukti. Jadinya 1. Inilah asal muasal kenapa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Nah, next. Kita lanjutkan dengan hal dasar yang harus kita kuasai dalam mempelajari materi aljabar dan numerik. Apalagi ya, tadi sudah kakak jelaskan yang lain-lain, sekarang apalagi selain pengurangan penjumlahan, kemudian perkalian pembagian, apalagi. Nah, kemudian perkalian berulang tadi juga ya. Nah, sekarang bagaimana kalau akar? Nah, ini juga hal dasar ini yang harus kalian kuasai. Seandainya kakak punya, nah, 25 ya. Nah, berapa akar dari 25? Akar ini artinya pangkat 2. Berarti kita cari bilangan di sini. Nah, bilangan berapakah di sini yang jika dikalikan sebanyak 2 kali? Nah, 2 ini artinya perubahan dari akar yang ini, ya. Kalau akar polos seperti ini tanpa ada bilangan di sini, bilangan selain 2 maksudnya kakak ya, pasti kalau pindah ruas dari kiri atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, pasti akan berubah jadi 2. Nah, artinya di sini, kalau di sini akar, otomatis berapapun bilangan di sini, jika dikalikan sebanyak 2 kali, pasti hasilnya bilangan yang di sini. Nah, berarti kita harus cari bilangan pengganti tanda tanya ini yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 25. Nah, di sini juga kalian harus paham betul-betul perkalian bilangan. Ya. Kita coba 2 kali 2, 4, jauh. 3 kali 3, 9, masih jauh. 4 kali 4, 16, masih jauh. 5 kali 5, 25. Ternyata pengganti tanda tanya ini adalah 25. Ya, 25. Penggantinya itu adalah 25 maksudnya ya. Maaf, 5. Nah, tadi sudah kakak jelaskan 5 pangkat 2 ini artinya 5 kali 5 sebanyak berapa kali? Iya, betul. Sebanyak 2 kali yang ini ya, sama dengan 25. Ya. Ya. Nah, sama dengan yang ini. Seandainya di sini 6. Nah, 6 sama dengan berapa di sini kalau kita akarkan yang hasilnya 6. Ayo, yang hasilnya 6. Berapa? Yang hasilnya 6 berapa? Ini kan akar, pindah ruas ke sini jadi pangkat 2 ya. Nah, 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi pengganti tanda tanya di sini adalah 36. Kakak hapus dulu. Kita ganti tanda tanya ini dengan angka 36. Bilangan maksudnya ya, maaf. 36. Begitulah caranya ya. Nah, jadi kesimpulannya, pangkat pindah ruas jadi akar. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar pindah ruas jadi pangkat 2. Ya. Kemudian, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari akar pangkat 3? Ini beda ini. Tidak sama lagi dengan pangkat 2 ya. 8. Kita ambil di sini 8. Berarti di sini kita cari bilangan itu
Kita cari bilangan itu yang apabila dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, dikalikan sebanyak 3 kali, itu hasilnya sama dengan 8. Ayo, berapa? Iya, jelas. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Iya, jelas. Angka 2. Kita hapus di sini. Ya, kita hapus. Kita ganti tanda tanya dengan bilangan 2. Nah, 2. Kita buktikan. Karena 2 pangkat 3 di sini, artinya 2 itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Kali 2 kali 2. Kita kalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terbuktikan 8. Ya? Nah, begitu caranya. Begitu caranya, teman-teman. Ya? Kemudian, hal dasar selanjutnya yang harus dikuasai. Kita lanjutkan ke pelajaran dasar lainnya. Misalnya kakak punya soal 24 dibagi 2 sama dengan 6x. Ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai x. Nah, kapan nilai x itu ketemu? Apabila koefisiennya sama dengan 1. Ingat, ini disebut koefisien, ini disebut variabel. Artinya, koefisien itu berbentuk sebuah angka, variabel itu berbentuk sebuah huruf. Ya. Nah, karena ini koefisiennya masih berbentuk 6, bukan 1, artinya variabel x ini belum kita ketahui nilainya ya. Nah, sekarang kita coba akan mencari nilai dari variabel x. Caranya, kita akan buat kedua ruas ini supaya berbentuk pecahan. Baru yang ini saja, ruas kiri saja yang berbentuk pecahan. Kita akan coba buat yang ruas kanan supaya berbentuk pecahan. 6x ini sudah pasti nilainya pasti 6x per 1. Sama ya. Artinya 6x jika dibagi 1 pasti hasilnya 6x. Makanya kakak buat supaya 6x ini berbentuk 6x per 1. Supaya kedua ruas ini berbentuk pecahan. Kalau kedua ruas ini berbentuk pecahan baru kita kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas, atau atas kali bawah, atas kali bawah. Boleh yang mana-mana lebih dulu dikerjakan ya. Kita akan coba kerjakan yang ini. 24 kali 1 sudah jelas pasti 24 ya. Sama dengan 6 kali 2 jelas hasilnya 12 ya. X-nya mengikuti. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan koefisien dari variabel x. Berapapun koefisien dari variabel ini, itulah yang akan membagi kedua ruas ini. Ya, supaya kita menemukan nilai x. Kapan nilai x ini ketemu? Jika koefisien dari x itu koefisiennya bernilai 1. Ini baru 12. Supaya ketemu, kedua ruas kita bagi dengan bilangan koefisien dari variabel x, 12. Yang ruas kanan, yang ruas kiri juga wajib kita bagi dengan bilangan yang sama, 12. Ya. Berapapun pembagi di sini, itulah yang membagi yang ini. Ya. Hasilnya 12 bagi 12, 1. Nah, sudah ketemu koefisiennya 1. 24 bagi 12, jelas. Di sini 2. Ya. Pasti hasilnya 2. Ya. Nah, ini bisa juga kita tulis bentuknya X sama dengan. Jadi, nilai X itu sama dengan 2. Ya.
Nah, mungkin sampai ini dulu pembahasan kakak terkait dengan pelajaran dasar yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi, mempelajari numerik dan soal aljabar untuk pelajaran matematika ya. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah mau belajar bersama Kakak Maya di sini. Sebelum kalian menutup video ini, supaya channel ini tetap berkembang, silahkan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar apa-apa saja soal yang perlu Kakak bahas melalui channel ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share video ini supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.